Shalom. Hari ini kita memasuki minggu yang ke-15 setelah Trinitatis. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita bersaat teduh sejenak. Kita angkat pujian kita dari Kidung Jemaat nomor 19 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang kedua. Di dalam nama Allah Bapa, Anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Siapa gerangan ada padaku di surga selain Engkau? Selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Haleluya, kita nyanyikan. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang di surga, kami mohon kepadamu, berilah Roh-Mu yang kudus ke dalam hati kami, dan biarkanlah kasih dan kebenaran yang diperbuat oleh anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami, tinggal tetap di dalam hati kami. Bimbinglah kami pada masa pencobaan, kuatkanlah kami melakukan kehendak-Mu, agar kami selalu bersuka cita mengharap pertolongan-Mu di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita angkat pujian kita dari Kidung Jemaat nomor 21 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang kedua.
marilah kita mendengar sebagai pengganti hukum Tuhan pada minggu ini, dipilih dari firman Tuhan yang tertulis pada Amsal 18 ayatnya yang ke-14. Demikian dikatakan, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Marilah kita sama-sama mohon kekuatan dari Tuhan Allah. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita mengangkat pujian kita dari Kidung Jemaat nomor 381 ayatnya yang ketiga sampai ayatnya yang keempat. Marilah kita berdoa merendahkan diri, mengaku dosa di hadapan Allah. Ya Bapa, Tuhan kami di surga, Engkau Maha Kasih dan benar. Berkat-Mu melimpah dan kekal selama-lamanya. Kasihanilah kami ya Tuhan, lupakanlah segala kejahatan dan dosa kami. Kami sering berbuat dosa terhadap Engkau dan membangkitkan amarah-Mu, karena kami sering melanggar hukum-Mu. Limpahkanlah kasih sayang-Mu kepada kami, dan berkatilah kami dengan pertolongan-Mu. Ya Tuhan Allah, sumber kebahagiaan kami, ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami di dalam Anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Allah atas pengampunan dosa kita. Demi Aku yang hidup, demikian firman Tuhan Allah, Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya supaya ia hidup.
Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita angkat pujian kita dari Kidung Jemaat nomor 60 ayatnya yang pertama sampai kepada ayatnya yang kedua. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk minggu ini, yang tertulis pada 1 Raja-Raja 19 ayatnya yang ke-9 sampai kepada ayatnya yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Di sana masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang kepadanya, demikian, "Apakah kerjamu di sini, hai Elia?" Jawabnya, "Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mesbah-mesbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku." Lalu firman-Nya, "Keluarlah dan berdirilah di atas gunung itu di hadapan Tuhan." Maka Tuhan lalu, angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu, mendahului Tuhan, tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Dan sesudah angin itu datanglah gempa, tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Dan sesudah gempa itu datanglah api, tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sesudah api itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. Segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya, lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi, "Apakah kerjamu di sini, hai Elia?" Jawabnya, "Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mesbah-mesbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku." Firman Tuhan kepadanya, "Pergilah, kembalilah ke jalanmu melalui padang gurun ke Damsyik.
Dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Juga Yehu, cucu Nimsi, haruslah kau urapi menjadi raja atas Israel. Dan Elisa bin Safat dari Abel Mehola harus kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau. Maka siapa yang terluput dari pedang Hazael akan dibunuh oleh Yehu, dan siapa yang terluput dari pedang Yehu akan dibunuh oleh Elisa. Tetapi aku akan meninggalkan 7.000 orang di Israel, yakni semua orang yang tidak sujud menyembah Baal, yang mulutnya tidak mencium dia. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Amin. Kita mengangkat pujian kita dari Kidung Jemaat nomor 242, ayatnya yang pertama ditambah ayatnya yang ketiga. Marilah kita mengaku iman percaya kita sebagaimana pengakuan saudara seiman kita di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, adanya gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang menjadi dasar kita memberikan persembahan sebagaimana tertulis pada Mazmur 52 ayatnya yang ke-23. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban,
ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Amin. Kita mengangkat pujian kita dari Kidung Jemaat nomor 289, ayatnya yang pertama ditambah ayatnya yang ke-8, sembari kita mengumpulkan persembahan kita. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya menjaga dan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom dan selamat hari Minggu. Saat ini kita memasuki minggu yang ke-15 setelah Trinitatis. Firman Tuhan yang diangkat bagi kita diambil dari Injil Lukas pasalnya yang ke-17, dimulai dari ayatnya yang ke-26 sampai kepada ayatnya yang ke-37. Demikian firman Tuhan. Dan sama seperti terjadi pada zaman Nuh, demikian pula lah halnya kelak pada hari-hari Anak Manusia. Mereka makan dan minum, mereka kawin dan dikawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera, lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka semua. Demikian juga seperti yang terjadi di zaman Lot. Mereka makan dan minum, mereka membeli dan menjual, mereka menanam dan membangun. Tetapi pada hari Lot keluar dari Sodom, turunlah hujan api dan hujan belerang dari langit dan membinasakan mereka semua. Demikianlah halnya kelak pada hari di mana Anak Manusia menyatakan dirinya. Barang siapa pada hari itu sedang di peranginan di atas rumah dan barang-barangnya ada di dalam rumah, janganlah ia turun untuk mengambilnya. Dan demikian juga orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali. Ingatlah akan istri Lot. Barang siapa berusaha memelihara nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya, ia akan menyelamatkannya. Aku berkata kepadamu, pada malam itu ada 2 orang di atas satu tempat tidur, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Ada 2 orang perempuan bersama-sama menghilang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada 2 orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kata mereka kepada Yesus, "Di mana Tuhan?" Kata mereka, "Di mana ada mayat, di situ berkerumun burung nasar." Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan, yang berbahagia mereka yang mendengar dan merenungkannya di dalam kehidupannya sehari-hari.
Jemaat yang terkasih dalam nama Kristus Yesus, jikalau kita mengikuti perjalanan teks firman Tuhan ini, Lukas 17 dimulai dari ayatnya yang ke-20 sampai kepada ayatnya yang ke-37, Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul perikop kedatangan kerajaan Allah. Sekali lagi saya mengulangi, kedatangan kerajaan Allah. Sesungguhnya jelas sekali yang diceritakan di dalam teks firman Tuhan ini adalah satu situasi akan datangnya hari kerajaan Allah, datangnya harinya Tuhan. Tentu ada berbagai macam cara, ada berbagai macam pola yang dilakukan oleh orang dalam menyambut harinya Tuhan. Dari ayat 20 sampai kepada ayat 25 disajikan kepada kita ada sebagian orang yang ternyata ketika mereka berbicara tentang harinya Tuhan, berbicara tentang kerajaan Allah, mereka begitu bersemangat mencari tahu. Tipikal orang yang berusaha mencari tahu tentang kapan harinya Tuhan, kapan kerajaan Tuhan akan datang ke dunia ini. Mereka akan mencari tahu melalui tanda-tanda, melihat bahasa-bahasa alam yang terjadi. Bahkan mungkin mereka akan mencoba menggali-gali, meneliti dari kebenaran firman Tuhan, mencoba menghitung-hitung kapan tepatnya harinya Tuhan akan datang. Ini yang dilakukan oleh para orang Israel di masa itu, para ahli Taurat di masa itu, ketika mereka mencoba mempertanyakan dan mendiskusikan tentang harinya Tuhan. Mereka menganggap bahwa harinya Tuhan akan memperlihatkan tanda-tanda, akan menunjukkan tanda-tanda sebagaimana yang mereka pahami dan mereka ketahui. Sehingga tidak akan mungkin terjadi harinya Tuhan kalau belum mencapai dan menggenapi tanda-tanda yang mereka pahami. Mungkin dari kalangan kita ada juga sebagian orang yang pada akhirnya ketika berbicara tentang harinya Tuhan, ketika berbicara tentang kedatangan kerajaan Allah, tidak jauh berbeda polanya dengan orang-orang seperti yang saya sampaikan tadi. Mencoba cari tahu tentang kedatangan kerajaan Allah, mencoba menelisik, meneliti tentang datangnya kerajaan Allah, bahkan mengkait-kaitkannya dengan peristiwa dan segala aspek yang terjadi di dalam kehidupannya. Mencoba melihat tanda-tanda alam, mengkait-kaitkan fenomena-fenomena yang terjadi dengan tanda-tanda kedatangan kerajaan Allah. Di satu sisi tindakan ini bisa saja menjadi satu tindakan yang positif, karena setiap orang ketika belajar untuk membaca tanda-tanda itu pasti akan belajar untuk bagaimana dia menjaga dan memelihara dirinya ketika hari itu datang. Namun yang tidak baiknya adalah ketika pada akhirnya segala kehidupannya hanya dibebani untuk mencari tahu tentang hari datangnya kerajaan Allah, dibebani dengan segala sesuatu yang ujung-ujungnya membuat dia takut dan cemas akan kehidupannya sendiri. Mengkait-kaitkan segala sesuatunya dengan harinya Tuhan, mengkait-kaitkan segala sesuatu aspek kehidupannya bahwa harinya Tuhan sudah dekat. Kebenaran firman Tuhan ini menceritakan kepada kita melalui pengalaman Nuh dan pengalaman Lot, di mana hari Tuhan datang tanpa melihatkan tanda-tanda seperti yang mereka sampaikan. Datang sedemikian tanpa disadari bahwa itu adalah harinya Tuhan. Fakta Alkitab menunjukkan bahwa kedatangan harinya Tuhan, kedatangan kerajaan Allah tidak mesti memperlihatkan tanda-tanda yang wah, tidak harus mesti memperlihatkan tanda-tanda yang luar biasa. Dalam peristiwa keseharian bisa saja itu menjadi saatnya kedatangan kerajaan Allah. Di satu sisi ada juga sebagian orang yang pada akhirnya menganggap tidak ada hari datangnya kerajaan Allah,
Itu hanya cerita isapan jempol semata. Itu hanya semacam cerita yang menakut-nakuti orang, sehingga pada akhirnya mereka tidak peduli dengan hari itu, tidak mau tahu dengan hari itu. Mereka hanya menyibukkan diri mereka dengan pekerjaan mereka. Mereka hanya menyibukkan diri mereka, hanya berorientasi melakukan segala aktivitas dan pekerjaan mereka untuk kebutuhan mereka. Di dalam firman Tuhan ini dikatakan tadi, di ayat yang ke-27 dikatakan, mereka makan dan minum, mereka kawin dan dikawinkan sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Demikian juga seperti yang terjadi di zaman Lot. Mereka makan dan minum, mereka membeli dan menjual, mereka menanam dan membangun. Artinya apa? Mereka melakukan aktivitas mereka sebagaimana sedia kalanya, tanpa memikirkan bahwa ada harinya Tuhan. Mereka hanya fokus melakukan aktivitas mereka. Layaknya kebenaran firman Tuhan yang disampaikan kepada kita di minggu yang lewat, bahwa segala sesuatu yang dikerjakan di bawah matahari adalah sia-sia, dikatakan. Segala sesuatu yang dikerjakan yang hanya berorientasi pada diri sendiri, berorientasi pada pemenuhan diri sendiri, tanpa peduli akan hari kedatangan kerajaan Allah, maka ternyata pun ini menjadi sesuatu perkara yang sia-sia. Orang yang pada akhirnya menganggap dan mengatakan tidak ada hari kerajaan, datangnya kerajaan Allah, tidak ada yang namanya hari mana Tuhan akan datang. Yang ada adalah bekerja, melakukan aktivitas, berfokus pada bagaimana kita memenuhi kebutuhan hidup kita. Tentu di dalam dua sikap ini, di dalam dua pemahaman ini, firman Tuhan ini mengajak kita bagaimana kita menyikapi sebagai orang yang sudah dimenangkan di dalam Kristus, sebagai orang yang sudah diselamatkan di dalam Kristus. Firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita bagaimana kita mampu menyikapi akan hari kedatangannya kerajaan Allah di dalam sikap hidup yang seturut dengan kehendak Tuhan. Cara yang terbaik yang bisa kita kerjakan untuk memaknai harinya Tuhan adalah menjalani waktu yang masih Tuhan berikan dengan sebaik-baiknya, seturut dengan kehendaknya. Di dalam teks firman Tuhan ini dikatakan tadi, di ayat yang ke-37 bagian akhir dikatakan, di mana ada mayat, di situ berkerumun burung nazar. Artinya apa? Bahwa ketika kita berbicara tentang harinya Tuhan, itu berbicara tentang otoritas Tuhan yang menentukan kapan dan di mana harinya Tuhan. Itu berbicara tentang otoritas Tuhan yang tidak bisa kita ganggu gugat, tidak bisa kita perdebatkan, bahkan tidak bisa kita tentukan dan kita arahkan di mana harinya Tuhan, hari kerajaan Allah akan datang. Sehingga tugas kita hanya satu, bagaimana kita memaknai kehidupan kita ini dengan baik dan benar. Bagaimana kita memaknai kehidupan kita ini seturut dengan kehendak Tuhan. Secara sederhana kita bisa membahasakannya sedemikian. Bukan urusan kita mencari tahu tentang harinya Tuhan, bukan urusan kita meratapi akan terjadinya bencana alam dan kita katakan bahwa itu adalah harinya Tuhan. Bukan urusan kita meratapi segala sesuatu yang terjadi di tengah-tengah kehidupan kita pada saat ini dan mencoba mengatakan bahwa Tuhan berlaku tidak adil. Namun yang menjadi urusan kita adalah bagaimana kita ketika kita masih diberikan waktu dan kesempatan pada saat ini, hari ini, pada saat ini dan di sini, kita mampu mengerjakan keselamatan kita. Kita mampu mengerjakan keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Belajar dari kehidupan Nuh dan Lot, di mana Nuh ketika Allah memberikan perintah bahwa dia harus membangun bahtera karena akan terjadi bencana alam yang besar, Nuh di dalam ketaatan dan kesetiaannya mengerjakan perintah Allah. Bahkan dia pun mencoba mengingatkan orang-orang di masa lalu
dengan mengatakan bahwa bencana alam akan terjadi. Bahkan dia mengajak mereka untuk kembali ke jalan Allah. Bahkan mereka diajak untuk masuk ke dalam Bahtera Nuh supaya mereka mendapat bagian dari keselamatan itu. Tapi siapa yang mendengar berita itu? Hanya Nuh beserta keluarganya. Hanya Nuh beserta binatang-binatang yang diperintahkan oleh Allah untuk dimasukkan ke dalam bahtera itu. Orang-orang di masa itu sibuk dengan pekerjaannya. Orang-orang di masa itu sibuk di dalam keberdosaannya. Orang-orang di masa itu justru mengolok-olok dia dan mengatakan itu adalah sesuatu berita yang mustahil. Karena tidak ada tanda-tandanya. Tidak ada tanda-tanda akan hujan. Tidak ada tanda-tanda akan terjadi bencana alam. Tidak ada tanda-tanda alam yang menunjukkan bahwa akan terjadi gejala-gejala alam yang luar biasa. Semua berjalan sebagaimana biasanya dan sebagaimana mestinya. Tapi ketika Allah bekerja melalui Nuh, maka ketika Nuh sudah memberitakan keselamatannya dan memberitakan keselamatan itu kepada orang lain, namun orang menolaknya, bukan menjadi dosa dan kesalahan Nuh ketika pada akhirnya mereka bukan menjadi bagian yang diselamatkan. Ini juga disampaikan di dalam kesaksian hidup Lot, di mana Lot ketika dia berada di Sodom, di dalam segala keberdosaan Sodom, mengingatkan bahwa akan terjadi bencana. Mereka harus bertobat, mereka harus kembali kepada jalan Allah supaya mereka diselamatkan. Tapi seberapa banyak dari antara mereka yang pada akhirnya mengatakan bahwa itu hanya bualan semata, bahwa mungkin mereka menganggap itu hanya hoax yang tidak akan mungkin terjadi, karena tidak ada tanda-tandanya yang memperlihatkan bahwa kejadian-kejadian itu akan terjadi di tengah-tengah kehidupan mereka. Pada akhirnya siapa yang diselamatkan? Hanya Lot beserta kedua putrinya. Lot mengingatkan orang-orang yang dia kasihi. Lot mencoba memberitakan keselamatan yang ia sudah dapatkan, dijanjikan oleh Allah kepadanya, dan meneruskan kepada orang-orang yang ada di tengah-tengah kehidupan Sodom. Tapi tidak ada yang mau dengar. Tidak ada mau dengar. Mereka pada akhirnya sibuk dalam pekerjaan mereka. Belum lagi pada akhirnya ketika istri Lot yang di awalnya sudah mencoba mengikuti, tetapi pada akhirnya hatinya berbalik pada apa yang ia sudah dapatkan. Di ayat yang ke-31 dikatakan demikian: barang siapa pada hari itu sedang di peranginan di atas rumah dan barang-barangnya ada di dalam rumah, janganlah ia turun mengambilnya. Demikian juga orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali. Betapa pada akhirnya orang enggan untuk memikirkan tentang hari kedatangan kerajaan Allah, karena memang disibukkan dengan harta yang ada di dunia ini. Karena pada akhirnya diikat keberadaan dirinya dengan nilai-nilai tawaran dunia yang membuat dia nyaman di dunia ini, sehingga pada akhirnya enggan meninggalkan itu semua. Istri Lot mengalami kehidupan seperti itu. Mengapa kita harus memberitakan berita keselamatan itu? Mengapa kita harus mengerjakan keselamatan kita itu? Di dalam teks firman Tuhan ini jelas sekali dikatakan di ayat yang ke-34, aku berkata padamu, pada malam itu ada dua orang di atas, satu di tempat tidur, yang seorang di bawah, yang lain akan ditinggalkan. Ada dua orang perempuan bersama-sama menghilang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Itu artinya bahwa ketika kita sampai kepada kerajaan Allah, sampai kepada tempat yang dijanjikan oleh Allah, tidak berbicara tentang hubungan darah, tidak berbicara tentang pertalian kekeluargaan. Bahkan di kerajaan Allah tidak ada ikatan suami istri. Di dalam kerajaan Allah tidak ada ikatan persahabatan, tidak ada ikatan kekerabatan dan keluarga. Semua orang akan mempertanggungjawabkan dirinya masing-masing untuk masuk ke dalam kerajaan Allah.
Sehingga oleh karena itu, sepanjang kita masih ada di dunia ini, sepanjang kita masih berada di dunia ini, maka tugas dan tanggung jawab kita untuk memberitakan keselamatan itu. Kalau kita rindu orang-orang yang kita kasih menjadi bagian dalam kerajaan Allah, maka beritakan keselamatan itu dengan segera. Kerjakan dan beritakan keselamatan yang sudah kita terima kepada setiap orang. Kalau kita rindu orang-orang yang kita kasih menjadi sama dengan kita, masuk ke dalam kerajaan Allah, maka tugas kita untuk memberitakan itu sepanjang kita berada di dunia ini. Itulah tugas dan panggilan kita sepanjang kita berada di dunia ini. Layaknya ketika kita berada di dalam satu situasi yang sangat amat pelik, di mana kita memasuki dan melewati masa-masa sulit di pandemi COVID-19 ini. Kita bisa saja menganggap bahwa ini adalah hukuman dari Allah. Kita bisa menganggap bahwa ini adalah bagaimana Allah sedang mengingatkan kita. Tapi lebih daripada itu, bagaimana kita mampu memaknai ini sebagai waktu dan kesempatan yang baik bagi kita untuk memberitakan keselamatan itu kepada setiap orang. Firman Tuhan ini diberikan tema, diberikan topik Allah menyatakan kuasanya melalui bencana alam. Bisa kita katakan bahwa COVID-19 ini adalah bencana alam, tetapi tugas kita bukan hanya meratapinya, tugas kita bukan hanya mencemooh supaya orang bertobat, tugas kita bukan hanya mengatakan ini semua terjadi karena dosa yang begitu banyak, tugas kita bukan hanya untuk memikirkan dari mana datangnya bencana ini, tugas kita bukan hanya untuk mereka-reka siapa yang mengakibatkan pandemi ini. Tapi tugas kita melihat bagaimana kita mampu tetap setia memberitakan kebenaran firman Tuhan di tengah-tengah situasi pelik seperti ini. Sesungguhnya firman Tuhan ini mengajak kita pribadi lepas pribadi. Marilah kita menjadi pribadi yang mampu melihat peluang di setiap alasan. Bukan sebaliknya, menjadi pribadi yang selalu mencari-cari alasan di setiap peluang yang Tuhan sudah berikan. Kita bisa melihat COVID ini sebagai peluang bagi kita untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Bukan hanya mencari-cari alasan untuk tidak memberitakan firman Tuhan, bukan hanya mencari-cari alasan untuk tetap menghakimi orang lain, untuk meratapi ini kepada Tuhan, bahkan mungkin untuk menghakimi orang lain dalam keberdosaannya. Tugas kita di dalam situasi ini adalah bagaimana kita mampu untuk tetap memberitakan kebenaran firman Tuhan. Layaknya ketika pada akhirnya oleh karena pandemi COVID-19 ini, ibadah kita, pola beribadah kita mengalami perubahan dari ibadah di dalam satu gedung pada akhirnya menjadi pola ibadah di rumah masing-masing. Kita tidak nyaman dengan situasi ini. Tapi itu adalah sebagai upaya untuk menjaga dan memelihara kita. Jangan pada akhirnya kita menganggap itu menjadi hukuman. Mampukah kita melihat itu menjadi peluang bahwa ternyata Tuhan memberikan kesempatan yang lebih luas lagi kepada kita untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan di mana saja, kepada siapa saja, dan kapanpun kita mau memberitakan kebenaran firman Tuhan ini. Sesungguhnya ketika dikatakan Allah menyatakan kuasanya melalui bencana, mengingatkan kita bagaimana kita mampu memakai waktu dan kesempatan ini dengan baik, memakai peluang ini dengan baik untuk memberitakan firman Tuhan. Banyak hal yang bisa kita lakukan untuk memberitakan firman Tuhan. Salah satu contoh paling konkret yang bisa kita kerjakan adalah bagaimana kita di dalam ketaatan dan kesetiaan melakukan anjuran pemerintah. Ketika pemerintah selalu menyuarakan kepada kita untuk tetap setia memakai masker, untuk tetap setia mencuci tangan, untuk tetap setia menjaga jarak, kerjakan itu di dalam iman. Karena itu menjadi kesaksian bagi setiap orang bahwa di dalam proses itu diberitakan kebenaran firman Tuhan yang pada akhirnya menyelamatkan orang-orang di luar sana. Mari kita kerjakan panggilan ini di dalam ketaatan dan kesetiaan. Mari kita lakukan panggilan ini dalam ketaatan dan kesetiaan dengan sungguh-sungguh meyakini dan mengimani. Mari kita menjadi pribadi yang sungguh-sungguh mampu melihat peluang di setiap alasan, bukan menjadi pribadi yang mencari-cari alasan di setiap peluang yang Tuhan sudah berikan. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan ini.
Biarlah kiranya kami mampu mengerjakan panggilan ini di dalam ketaatan dan kesetiaan, mengerjakan keselamatan kami dengan memberitakannya kepada setiap orang, sehingga ketika hari-harinya kami akan diselamatkan seturut dengan kehendak Tuhan, maka kami beserta orang-orang yang kami kasih dapat turut diselamatkan seturut dengan kehendak Tuhan. Materaikan firman ini dalam hati dan pikiran kami, sehingga sungguh-sungguh berbuah dan berkarya di tengah-tengah kehidupan kami. Dalam nama Anak Yesus Kristus kami berdoa dan sungguh bermohon. Amin. Kita angkat pujian kita dari Kidung Jemaat nomor 384, ayatnya yang pertama sampai kepada ayatnya yang kedua. Marilah kita serahkan persembahan kita ini ke hadapan Tuhan untuk diberkati. Marilah kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
Selamat hari Minggu bagi kita semua jemaat yang terkasih dalam nama Kristus Yesus. Biarlah kiranya melalui ibadah minggu ini dan melalui pemberitaan firman Tuhan yang sudah diperdengarkan kepada kita menjadi berkat bagi kita untuk tetap setia memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami tetap mengundang dan rindu supaya kita boleh bertemu kembali di dalam ibadah yang kita laksanakan di setiap minggunya secara online. Biarlah kiranya kita tetap sungguh-sungguh hidup di dalam lawatan Tuhan. Kembali kami mengingatkan sebagaimana pemerintah mengingatkan kita untuk tetap melaksanakan 3M. Menjaga jarak, mencuci tangan, dan yang paling penting adalah tetap setia memakai masker ketika kita bepergian kemanapun. Tuhan Yesus memberkati.